Ya, salam saudara-saudara, kembali lagi dan jumpa dengan saya Saifuddin Ibrahim. Channel ini minta bantuan saudara-saudara untuk meluaskan jaringan saya. Bergaul karib dengan Allah dan firman-Nya. Inilah nasihat awal di pertemuan kita. Mendahulukan Tuhan dan menghormati manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Inilah makna salib. Hidup jangan cari muka, menjaga iman percaya dengan kuat. Saudara-saudara, luaskan roh mengampuni. Kuatkan, tambahkan, besarkan roh pengampunan itu agar kita sungguh-sungguh menjadi bangsa besar di masa yang akan datang dan Anda sendiri menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih untuk kiriman dari teman kita. Kemudian Daud mengampuni Saul. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam lenganku, ya. Dalam lenganku ini. Jadi bagaimana Daud memberikan pengampunan kepada Saul, mertuanya yang menginginkan nyawa menantu. Kalau Nabi Arab itu menginginkan menantunya sendiri untuk dijadikan istri. Bahkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya bahwa seorang tidak boleh mengawini menantu. Lebih-lebih lagi, lebih parah itu kalau mengawini menantu anak angkat. Ini haram yang lebih memalukan. Itu sebabnya dia langsung mencabut dan menurunkan ayat bahwa Zaid bin Sabit itu bukan anak dia, tapi anak angkat. Maka dulu Zaid itu Zaid bin Muhammad. Lalu dianulir bahwa Zaid bukan anak dia. Panggillah orang sesuai dengan nama bapak mereka. Motivasinya apa? Motivasinya ingin mengawini menantu yang bernama Zainab binti Jahsy. Daud mengampuni Absalom, yaitu anaknya. Absalom ini juga sangat jahat, saudara-saudara, dan termasuk Daud mengampuni Simei. 2 Samuel 16 ayat 10. Bagaimana mengampuni ini? Penting bagi seorang Kristen, saudara-saudara, terutama hamba Tuhan. Dan tidak cari muka, menjaga iman dan percaya yang kuat. Pahlawan kebun kacang merah 2 Samuel 23 ayat 11, sesudah dia sama anaknya Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Jadi jangan cari muka. Ayat ini maksudnya agar menjaga iman yang kuat. Jaga saja iman yang kuat dan kita tetap hati-hati di dalam berbicara dengan sesama, walaupun saya sendiri tidak bisa melihat kemungkaran ataupun melihat kesalahan berpikir orang itu. Iya. Terima kasih saudara yang sudah mengirim kepada saya bahwa juga harus menguatkan iman kepada Tuhan dan menjaga kehormatan kemanusiaan, mengasihi mereka dan selalu bersangka baik kepada Tuhan dan
juga bertebus dengan kemanusiaan itu penting sekali, menebus kemanusiaan itu. Jadi saudara-saudara, kalau ada saudaramu yang terlilit hutang, bahkan dia akan menjadi miskin, kalau Anda mampu, bantulah dan tolonglah, entah mencarikan pekerjaan ataupun memberikan modal ataupun melunasi hutangnya itu agar dia tetap tenang di dalam keadaannya sekarang. Karena saya lihat negara kita itu makin lama makin mengerikan. Nah, tentu saja berakibat dari setiap omongan para pemimpin negara, saudara-saudara. Pak Prabowo harus hati-hati untuk berucap yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Apalagi Pak Prabowo jangan coba-coba terlalu membela Palestina. Nanti orang-orang Yahudi kaya yang menguasai perbankan dunia ini bisa menarik itu dolar sehingga kehabisan dolar, dan Indonesia nggak bisa melakukan melakukan perdagangan luar negeri, ekspor impor. Ngeri, Pak. Jangan kayak Pak Soekarno, bisa dibenci ini negara. Apalagi China sekarang. Semakin Muslim membenci China, maka akan semakin miskin itu Indonesia. Sekaya apapun harta kekayaan Anda, ini nih sekarang yang main dengan kecanggihan teknologi medsos ini. Gampang sekali, Pak, membuat KO Indonesia. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo hati-hati, Pak, dalam berbicara. Apalagi Pak Prabowo kan tahu bagaimana menyiapkan kehidupan yang benar di dalam bagaimana Amerika dan hukumnya itu bagus. Karena Bapak pernah belajar di Amerika, pernah kuliah di sini. Hati-hati, Pak. Ya. Perhatikan kekuatan Anda, Indonesia, menghadapi Singapura saja kalah. Ya. Apalagi Malaysia yang penduduknya lebih lumayan. Ada mungkin sudah 30-an juta sekarang orang Malaysia. Terus bertambah. Tetapi kualitas kehidupan rakyatnya jauh lebih makmur daripada Indonesia. Indonesia hanya mengirimkan pekerja-pekerja rumah tangga ke negara-negara itu. Sementara Indonesia tidak pernah memperkerjakan orang luar negeri untuk menjadi pembantunya di Indonesia. Betapa mirisnya negara kita ini. Terima kasih ya, saudara ya. Oke, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah, jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Maka di dalam kehidupan ini jauhkan sifat sombong, takabur, congkak, supaya Anda tidak menjadi fasik. Fasik itu adalah manusia yang busuk, sebenarnya lebih jahat daripada orang kafir. Ulaika humul fasikun. Orang fasik itu manusia busuk. Rata-rata orang fasik itu adalah orang-orang Kristen yang pindah keyakinan. Orang-orang Kristen yang pindah agama alias mu'alaf, semuanya ulaika humul fasikun. Kenapa? Karena surat kelima ayat 47 berkata begini, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil
memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang fasik, artinya orang Kristen yang pindah keyakinan kepada Islam itu dikutuk oleh Quran sebagai orang fasik. Ulaika humul fasikun. Lama-lama Anda akan hafal ayat-ayat yang saya sebutkan ini agar juga saya memperkuat iman saudara bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya Yesus yang akan membawa hidup damai. Di luar Yesus tidak ada damai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.